review yang pertama yaitu abstrak. Tadi ada format terbaru yang Ibu jelaskan bahwasanya abstrak ini diganti dengan paragraf pengait. Selanjutnya review yang kedua. Nah, ini terkait dengan latar belakang. Tadi karena penulisan praktik baik itu berpedoman kepada start, ya, situasi dan tantangan yang disatukan ke dalam latar belakang. Di sini terdapat beberapa situasi awal dan tantangannya. Situasi awal, saya berpedoman kepada hasil penelitian Badan Statistik Nasional bahwasanya generasi alfa saat ini adanya penurunan penggunaan bahasa Sunda, dan itu situasi awal yang saya muat ke dalam nah ini latar belakang ya. Terus tadi sudah dijelaskan aksi. Adapun aksi terkait dengan hasil dari tantangan dan situasi awal. Yang pertama, melalui hasil diskusi dan kolaborasi tersebut, saya menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang saya alami, yaitu menerapkan model pembelajaran literasi blend literasi approach melalui karya digital yang berpusat kepada siswa. Berdasarkan hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah pertemuan pertama siswa akan menyajikan informasi pada teks non fiksi bahasa Sunda yang mereka baca melalui percetakan di dalam komik. Jadi tahap pertama itu siswa membuat komik dengan menggunakan karakter pribadi Sunda. Kegiatan World Language Approach melalui menulis percakapan yang disajikan dalam bentuk komik digital, dan kegiatan Phonic Approach melalui ejaan yang dibacakan oleh robotik literasi. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran untuk lebih bangga menggunakan bahasa Sunda sebagai bahan warisan yang tak ternilai melalui berbagai macam ekspresi karya baik digital maupun cetak, serta melalui kegiatan tindak lanjut berupa sosialisasi di kelas lain dan pembuat tim kreator menumbuhkan keaktifan siswa. Nah, ini tips dari saya. Guru seharusnya tidak hanya mengajar dengan mengacu pada buku siswa serta tema yang disediakan, tetapi berani untuk berinovasi pembelajaran tematik maupun kurikulum mereka yang kontekstual sesuai dengan latar belakang siswa dan situasi serta kondisi. Kedua, siswa diharapkan untuk menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam belajar, tidak terbatas pada hafalan teori. Kemampuan belajar dengan cara ini akan membantu siswa menguasai materi tersebut. Yang ketiga, untuk sekolah terutama kepada kepelosok dapat mendorong guru lain untuk ikut melaksanakan pembelajaran menggunakan model pembelajaran otomatis, dan dukungan positif sekolah harus diberikan kepada guru seperti penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun beberapa review yang dibahas oleh kelompok kami, yang pertama terkait judul Pak Rudi. Dalam pendahuluan. Yang pertama adalah penulisan judul. Terdapat beberapa istilah yang sulit dimengerti dan juga kaidah yang tidak sesuai seperti robotik literasi yang seharusnya robotika, dan serta beberapa kalimat huruf besar dan huruf kecilnya. Yang kedua, belum ada paragraf pengait. Yang ketiga, latar belakang sudah mencerminkan situasi dan tantangan. Yang keempat, langkah-langkah praktik baik sudah ada. Yang kelima, refleksi hasil dan dampak sudah tercantum. Yang keenam, antara judul dan isi sudah berkaitan. Yang ketujuh, naskah sudah sesuai dengan format start. Lalu ruang lingkup praktik baik pelaksanaan pembelajaran. Yang kesembilan, tips yang termuat dalam bahasa Sunda itu tidak mengacu kepada buku saja, referensi saja, tetapi kelompok kami di sini ini sudah masuk ke lomba ke berapa ke satu ya. Semarak yang BTK keempat. Semarak apa yang BTK? Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Jadi yang kita bedakan cuma konteks, tapi tetap kontennya pun menggunakan robotik literasi. Jadi Semarak juara 1 terinovatif, soal yang BTK juara 4. Mungkin ada juga ada yang mengikuti Semarak yang lebih hebat dari saya. Terima kasih Pak Rizky. Bahkan saya ingin mengeksplor tentang kondisi ini. Pak Rizky silakan dipraktekkan ya, karena ini kan baru deskripsi secara umum. Yang bentuk aplikasi penggunaan
kepada anak itu seperti apa biar rekan-rekan tahu. Boleh saya posisi jadi murid, lalu Bapak Rizky yang menjadi pemandunya. Boleh, Pak Rizky. Ya, di sini juga ada simulasi video YouTube mungkin untuk Ya, boleh masukkan dulu. ya. Sebelumnya SD saya itu SD kecil hanya 100 siswa dengan kondisi sarana prasarana yang memang cukup. Nah ini anak sedang mengkaji teks non fiksi bahasa Sunda ke dalam format percakapan komik. Nah, anak sedang merangkai hasil informasi dari teks non fiksi ke dalam percakapan komik. Nah, yang kedua pembuatan karakter menggunakan foto pribadi siswa. Lalu foto tersebut akan dirubah menggunakan AI yang ada di Play Store ataupun website, misalnya seperti Tumi di Play Store dan sebagainya. Nah, itu akan merubah efek karakter siswa menjadi komik. Ini masih proses pembuatan karakter. Nah, selanjutnya menggunakan template komik yang terdapat di Canva. Jadi siswa menggunakan ID belajarnya untuk agar tidak terbatas template yang digunakan. Ini siswa sedang memilih template komiknya. Nah, karena media pembelajaran model metode pembelajaran yang menggunakan Belen Literacy Approach itu harus ada keseimbangan antara menulis, menyimak, berbicara, dan mendengarkan. Ini sedang proses pembuatan pemilihan template-nya. Ini sedang membuat percakapan. Nah, ini edugame yang template edugame yang dapat dipilih siswa. Jadi edugame ini dibuat oleh komunitas belajar saya, komunitas belajar yang di PMM. Jadi hasil aksi nyatanya itu masing-masing guru akan membuat template edugame berupa asesmen pertanyaan. Dan nanti pertanyaan soal ini dibuat oleh siswa. Siswa mengisi apa? Itu hasil itunya, hasil pembuatan komik digital. Dan juga mungkin di komunitas belajar saya sharing hasil-hasil juara karya yang saya juarai tingkat nasional maupun provinsi. Jadi Bapak Ibu yang memang ingin penasaran, ingin berkembang, karena komunitas saya berpusat kepada pengembangan kompetisi digital. Bapak Ibu memang kalau memang ingin bersama kita berkembang terkait pemanfaatan digital, bisa bergabung di grup pembelajar 21. Nah, ini App Inventor, jadi berupa coding, coding blog, dan ada beberapa konten yang bisa diisi oleh siswa. Nah, ini sudah saya tandai beberapa konten yang siswa nanti memasukkan percakapan dengan robotnya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami, dan kebetulan juga di sini menggunakan artikel ataupun praktik baik yang khususnya yang sudah saya lakukan di sekolah saya, yaitu di SMP Quranic Science Boarding School, di mana sekolah yang saya ajarkan di sana itu menggunakan berbasis pesantren. Jadi makanya di sini mungkin agak sedikit juga ada diskusi juga, ada sedikit keunikan dan perbedaan yang dirasakan. Nah, praktik baik yang saya lakukan di sini itu yaitu berupa pemanfaatan teknologi yang menggunakan Bambuzel. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah mengenal terkait teknologi ini.
di mana hasil praktik baik ini juga dari tata cara penulisannya juga masih ada beberapa hal yang perlu direvisi ataupun ditindaklanjut. Seperti kalaupun dari segi judul tadi juga kurang lebih hampir judulnya itu Bisma Bang Gozil Interaktif Siswa Masa Depan karena mengambil kata akronim kayak gitu. Selanjutnya di sini saya menggunakan paragraf pengaitnya itu di sini seperti penelitian ini hanya berdasarkan tidak sekadar menyajikan temuan mengenai potensi ataupun keberhasilan penggunaan platform, tetapi juga mengajak para guru dan juga siswa untuk merenung dan bersikap menghadapi tantangan masa depan. Jadi memang di sekolah yang saya ajarkan juga, di mana mereka tuh tidak adanya HP, laptop tidak diperbolehkan, karena kan betul masih pesantren ya gitu. Jadi emang ini paragraf pengait yang kita ajukan di sini. Mungkin Pak di sini. Nah kemudian untuk di latar belakangnya tentu saja latar belakang yang diajukan juga ataupun dituliskan di sini itu berdasarkan di sekolah yang saya ajarkan itu di SMP Koneksi Boarding School di Kabupaten Tasikmalaya, yang dimana mungkin era digital ataupun yang pemanfaatannya juga masih tergolong agak kalau dibandingkan dengan kota agak jauh mungkin ya Pak Udin ya. Ya. Karena memang sesama orang Kabupaten Tasik mungkin udah merasakan ya Pak penggunaan teknologi di antara kabupaten dan kota itu peningkatannya itu beda jauh berapa kayak gitu misalkan. Bisa dipulihkan dulu misalkan. Nah ada bentuk pertanyaannya, ini semua mata pelajaran bisa dimasukkan ya Bapak Ibu, mau matematika, bahasa Arab ataupun apa yang juga ada, bahasa Sunda bisa. Misalkan sih ada contoh plus ini, misalkan di tempat pertanyaan itu what country is this, berarti negara apa sih? Mungkin aman. Kalau dicek itu ada tulisannya, dicek aja Pak. Kalau itu aman diklik oke, nah kayak gitu misalkan. Nanti akan dapat poin di tim 1 kayak gitu. Lalu tim 2 misalkan kita klik nomor 12. Oke, 11 kayak gitu. Coba ada yang tahu? India. Coba kita klik. India, Pak. Oke, juga dia. India kayak gitu. Nah, tapi selain bentuk pertanyaan tadi itu, kalau anak-anak tuh kenapa interest sekali itu karena ada istilahnya tuh bom. Coba. Bom itu ada pengurangan nilai, penambahan nilai, nyuri poin, ada kayak gitu. Coba ya, Bom. Kayak gitu. Coba dicari aja ya pengurangan poin atau kayak gitu apa. Nah kayak gini, contoh ada kata swap poin, berarti tim 2 mendapatkan poin dari tim 1 karena ditukar kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Nah ini juga memang bentuk praktik baiknya sudah saya lakukan semaksimal mungkin dengan sesuai keadaan sekolah kayak gitu ya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu kepanjangan kalau Pak Andi, nggak bukan kata kunci tapi kayak kalimat gitu. Seharusnya misalnya ada inovasi Bumbazel, ya gitu. Terus digital misalnya lebih satu kata aja, kata-kata aja. Terus kemudian pada latar belakang identifikasi masalah, tujuan, hasil yang diharapkan sudah sangat lengkap dan sesuai. Kemudian pada pelaksanaan dan hasil penyelesaian masalah, dokumentasinya kurang lengkap karena di sananya itu tadi ada cuma satu aja fotonya, kurang. Jadi mau dokumentasinya itu seharusnya dari proses game itu dimulai, anak memainkannya, terus hasilnya seharusnya dilampirkan. Kemudian pada
pada simpulan dan saran telah memberikan penjelasan yang lengkap, daftar pustaka juga lengkap, kemudian kesimpulan artikelnya ini menurut kami saya sendiri sangat artikel ini sangat menginspirasi. Jadi saya sebetulnya belum pernah mencoba Bumbazel ini dan tertarik ingin mencoba. Terima kasih Pak Andi sudah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak usah ngerti lagi, udah jelasin. Tanpa menunggu perintah
tujuan pelajaran kita setelah mempelajari materi ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian HAM dan hak warga negara. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan hak asasi manusia dengan hak warga negara. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kewajiban warga negara. Kemudian yang keempat, peserta didik bacakan setiap paragraf dan bacaan yang ada dalam slide. Pada konten materi hanya menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban serta perbedaannya dan tidak diberikan contoh pelanggaran hak dan kewajibannya. Saran kami menurut pendapat kelompok kami sebaiknya dalam membuat video tidak dituliskan kalimat terlalu panjang sampai beberapa paragraf sehingga tidak membuat jenuh yang menonton. Pada materi yang disampaikan langsung jelas sesuai konteks dari judul yang dan dapat disajikan contoh-contoh gambar atau video lain simulasi tentang hak dan kewajiban warga negaranya serta kesempatan meski. Selanjutnya untuk penggunaan media dan interaksi dengan siswa, aktivitasnya hanya membacakan ulang teks yang ditampilkan dan tidak ada interaksi dengan peserta didik ataupun dengan rekan guru. Saran kami, penggunaan media kurang optimal dan harus mempelajari lebih lanjut lagi di mana pengisi suara sebaiknya tidak membacakan seluruh paragraf. Kemudian videonya harus ada interaksi dengan peserta didik dan rekan guru lainnya. Ada animasi Bu, di situ ada yang pakai bendera. Saya pikir itu agak menutup konten sehingga jadi konten agak terganggu oleh animasi yang ditampilkan. Oh iya betul. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ada lagi? Tidak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tambahan ya terkait dengan video yang ditonton ya. Dalam video tersebut memang sebenarnya sepertinya video itu tidak menggambarkan sebuah video grafik baik gitu ya, karena tidak sesuai dengan panduan seperti pembuatan naskah ya, itu tidak sesuai, jadi dianggap saja seperti video pembelajaran seperti biasa. Itu mungkin dari kami. Terima kasih Pak atas tanggapan. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih. Kita aplaus buat kita semua. Tadi sudah disampaikan ya oleh kelompok 4 dan sebagainya, kemudian juga mendapatkan respon dari kelompok lainnya. Jadi pada prinsip yang sepertinya kita memberikan catatan dan sebagainya karena sudah memahami artinya kaidah apa yang sudah kita seharusnya kan gitu ya, mestinya memasukkan hal itu, poin-poin dan sebagainya seperti itu ya. Itu yang paling bagusnya kan ke arah sana supaya lebih memfokuskan analisis hal mana yang semestinya harus digambarkan, tetapi secara umum memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami kelompok 2 akan mencoba mengkomparasi antara video yang pertama dengan video yang kedua. Di video pertama, aktivitas pembukaan itu ada perkenalan diri, perkenalan materi, kemudian ada tujuan pembelajaran. Kemudian di video yang kedua hanya judul materi saja. Sehingga saran yang kami berikan di sini adalah yang pertama, karena tadi ya sudah dipaparkan oleh kelompok yang sana bahwa suara itu tidak jelas, sehingga ini saran ini Pak yang disampaikan oleh kelompok yang tadi. Kemudian untuk yang kedua, sarannya karena hanya berisi materi yang singkat, sebaiknya materi disajikan dengan ada penjelasan. Kemudian pada tayangan pembuka, tayangan aktivitasnya adalah tayangan pengantar sudah cukup baik dari segi musik maupun animasi yang ditampilkan. Jadi di situ ada sebelum ke pembukaan, sebelum ke judul pembuka, ada itu dulu Pak, ada yang musik jadi trik-trik gitu ya, agak semangat. Kemudian ada animasi kanva itu, saya pikir itu sudah bagus dan itu memberikan merangsang yang lihat penasaran gitu, akhirnya yang mau melihat video itu jadi tertarik untuk melihat video ini. Kemudian hanya di sini ada antara pengantar dengan pembuka itu tidak ada transisi, jadi langsung plek gitu Pak. Jadi seolah-olah tumpang tindih antara nggak ada jeda, jadi tidak ada transisinya. Kemudian tidak ada pengantar untuk yang video kedua, dan ini perlu ada pengantarnya karena untuk menarik orang yang lihat. Kemudian pada saat inti
memaparkan materi dengan bahan ajar saja, kemudian tidak ada materinya hanya dibacakan saja seperti yang tadi. Jadi kalau perlu bukan hanya dibaca tapi ada contoh-contoh gambarnya, animasinya supaya yang lihat juga tertarik. Kemudian tidak hanya membacakan apa yang ditampilkan di video gitu. Kemudian di video yang Pak, memang perlu ada masukan yang beberapa, nggak salah seperti itu, tapi ada beberapa masukan yang memang seperti di pendahuluan, di kegiatan awal ketika dia memunculkan diri lewat identitas dirinya, dia tidak mampu memunculkan untuk gaya komunikatif atau interaktif. Di situ dia hanya biasa datarnya tanpa menyapa atau mengabarkan saya hello pada peserta didik. Kalau misalnya lawannya audiensnya adalah peserta didik gitu kan ya. Terus yang kedua, media yang digunakan di kegiatan inti juga hanya itu saja, berupa teks, gambar. Kalaupun misalnya berupa teks gitu ya, berarti kita jangan menggunakan sound musik di sananya. Kalau misalnya kita ingin keluar suara kita gitu ya, berarti musik kita kecilin atau tidak menggunakan sound, karena takutnya terjadi kontra ya gitu. Jadi nggak enak kita selaku penonton ketika melihat video itu. Terus terkait dengan video 2, sebenarnya itu kalau dari sisi kreativitas itu lebih bagus yang video 2, karena dia menyajikan gambar yang menarik, kemudian ada isi materi seperti politikum, mesornya, mega gitu ya di dalam pelajaran praksara, prasejarah. Cuman sayangnya tidak ada musik yang membuat kita stimulus, kita ingin merangsang gitu kan ya. Ketika tidak ada teks, kita tidak ada suara, hanya video saja, mana yang bisa kita bikin berjoget di situ gitu ya. Artinya menikmati ketika kita melihat video yang kedua itu gitu ya. Terus di kesimpulan juga saya nggak melihat kesimpulan untuk mengajak bagaimana teman-teman atau bagaimana kalian gitu ya menyimpulkan dari